Sekarang pakai pakaian jaya, naik Rolls Royce, sudah merasa jadi kaisar kota Satria, sampai lupa siapa majikanmu. Anda? Pak Jaya, jangan dengarkan omong kosong bocah ini. Dia cuma gembel yang makan di pinggir jalan. Dia sengaja menghina Anda. Cepat suruh orang habisi dia. Tutup mulutmu! Sejak kapan kau berhak mengaturku? Pak Jaya, kenapa Anda memukulku? Jaya Tua. Memberi hormat pada Tuan Pemimpin Agung. Bawahan ini buta. Tidak tahu Tuan Pemimpin datang ke kota Satria. Bawahan gagal mendidik anak buah. Membiarkan anjing peliharaan ini mengganggu Tuan Pemimpin. Mohon Tuan Pemimpin ampuni nyawaku. Ampun! Saya Tua. Ku dengar kau mau bawa ribuan anak buah untuk menghabisiku, lalu membuangku ke sungai jadi makanan ikan. Jaya Tua, ku dengar kau mau bawa ribuan anak buah untuk menghabisiku, lalu membuangku ke sungai untuk pakan ikan. Tidak, saya tidak berani. Walau diberi 10.000 nyali, saya tetap tidak berani. Semua ini karena Adi Botak menipuku. Saya akan membereskannya sekarang. Mohon ampuni saya, Tuan Arif. Tolong jangan libatkan keluarga saya. Aku beri kau satu kesempatan terakhir. Lawan! Mailal! Ada perintah, Pak Jaya? Patahkan semua tangan dan kaki Andi Botak. Biar dia berbaring di ranjang sumur hidup. Dan sampaikan perintahku. Mulai hari ini, ambil alih semua bisnis Andi Botak dan wilayahnya. Usir dia dari kota Satria selamanya. Mulai hari ini, ambil alih semua pabrik milik Andi Botak dan wilayahnya. Usir dia selamanya dari kota Satria. Jika dia berani menginjakkan kaki di kota kerajaan, bunuh tanpa ampun. Pak Jaya. Ampuni saya, Tuan Pemimpin. Ampun, saya sadar saya salah. Saya benar-benar salah. Jangan, Pak Jaya. Tuan Arif, semua sudah dibereskan. Apakah saya mendapat kehormatan mengundang Tuan dan Nona ini ke restoran privat saya? Izinkan saya menebus kesalahan dan menyambut kedatangan Anda. Putri Melati pasti lapar ya, mau makan yang enak. Arif. Ada apa? Bukannya semalam kamu galak banget, mau narik aku kabur ke stasiun kereta? Kok sekarang jadi bisu? Kamu nyembunyiin berapa banyak hal dariku. Bikin aku cemas malaman. Siang ini aku sampai nggak makan. Cuma sibuk beriin kamu kopi buat nyuruh kamu kabur. Salahku. Nanti aku minum 3 gelas sebagai hukuman. Tuan Arif, Nona Putri, kita sudah sampai. Tuan Arif, Nona Putri, selamat menikmati. Saya akan menunggu di luar. Panggil saja jika butuh sesuatu. Tuan Arif, selamat menikmati. Ibu Putri, saya akan menunggu di luar. Panggil saja jika butuh sesuatu. Wah, makanan semeja ini pasti seharga gajiku setengah tahun. Semalam kamu pasti kaget. Hari ini juga belum makan siang. Ayo, makan yang banyak biar cepat pulih. Cobain ikan ini, rasanya enak loh. Terima kasih. Aku merasa kejadian hari ini seperti sebuah mimpi. Kalau kamu sehebat itu, kenapa malah sembunyi di jalanan tua di tempat itu dan berpakaian seperti itu buat makan sate? 5 tahun ini aku lalui banyak hal, pertarungan dan pembunuhan, serta intrik licik.
Sering melihat semua itu, hati ini mudah jadi dingin. Jadi orang biasa di jalan tua melihat hiruk pikuk kota, makan sate pinggir jalan, bisa hangatkan kembali hatiku. Lagi pula, kalau aku tidak sembunyi di sana, mana bisa aku bertemu denganmu semalam? Lagi pula, kalau aku tidak tinggal di sana, mana mungkin aku bertemu denganmu semalam? Tasal komba, makan saja utangmu. Halo Putri Lestari, siapa yang memberimu keberanian untuk polos ke Jasowe ini? Aku tidak peduli di mana kau sekarang, segera kembali ke kantor. PT Langit Biru Ekspor Impor kita telah diambil alih secara paksa oleh Grup Wijaya Kota Tuan Muda Wijaya dari Grup Wijaya datang sendiri hari ini. Dia secara khusus memintamu untuk melayaninya. Putri Lestari, aku peringatkan kau, malam ini kalau kau tidak membuat Wijaya Muda senang, bukan cuma kau yang akan dipecat, aku juga akan memblacklist kau di seluruh industri. Kau mengerti tidak? Baik, Manajer Rudi, aku akan segera kembali ke kantor. Baik, Manajer Rudi, saya akan segera kembali ke kantor. Arif, maafkan aku. Sepertinya makan malam ini aku tak bisa menemanimu dengan tenang. Gawat, ada masalah besar di kantor. Aku harus kembali sekarang. Boleh saja kembali ke kantor, tapi aku harus ikut denganmu. Kevin Wijaya itu konglomerat dari kota utama. Terkenal hidung belang dan sangat kejam. Arif, aku tahu kamu kenal Pak Jaya. Tapi di depan keluarga bisnis elit sungguhan, kekuatan bawah tanah bukan apa-apa. Mereka bisa pakai banyak cara bisnis yang legal untuk menghancurkan kita. Kalau kamu pergi, Pak Jaya... Tidak level dengan mereka. Lalu, bagaimana denganku? Ayo pergi, hari ini ada aku. Siapapun tak akan bisa menyentuh sehelai rambutmu. Eyo, selama ada aku hari ini, siapapun tak akan bisa menyentuh sehelai rambutmu. Tuan Pemimpin, Anda mau kemana? Ke PT Langit Biru Ekspor Impor. Baik, saya sendiri yang akan menyetir untuk Anda. Hei, Wijaya Muda, saya sudah menyuruh orang menelpon gadis sialan Putri Melati itu. Dia akan segera datang malam ini. Dengan satu kata dari Anda, dia pasti tidak berani menolak. Malam ini, asal Anda kasih perintah, dia pasti nggak bakal berani nolak. Budi Samudra, awas aja kalau kamu bohongin aku. Aku udah dengar di kota utama, di Langit Biru Ekspor ini, ada cewek operasional yang cantik. Kalau malam ini nggak ketemu orangnya, suntikan dana dari Grup Wijaya harus aku pertimbangkan lagi. Baik, Pak. Dijamin Anda bakal puas. Hei, Putri Melati, akhirnya balik juga kamu. Disuruh lembur sore ini, kamu malah berani bolos buat kencan sama cowok gaje ini. Kamu masih hargai perusahaan nggak? Dan juga Wijaya Muda. Manajer Putih, tolong catat ucapan Anda. Saya sudah minta izin siang tadi, dan pekerjaan saya juga sudah diserah terimakan semuanya. Soal akuisisi Grup Wijaya, itu keputusan Dewan Direksi. Apa hubungannya dengan karyawan biasa sepertiku? Apa maksudmu nggak ada hubungannya? Biar ku beritahu ya, hubungannya besar sekali. Beliau ini adalah Presiden Grup Wijaya Kota Utama, Wijaya Muda. Malam ini, dia khusus menunjukmu untuk mendengar laporan proyekmu. Ini keberuntungan besar seumur hidupmu. Ibu Putri, temani aku minum malam ini. Asalkan aku senang, besok pagi kamu akan jadi wakil presiden perusahaan ini. Bagaimana? Asalkan aku senang, besok pagi kamu jadi wakil presiden perusahaan ini. Gimana? Grup Wijaya Kota Utama, sombong sekali. Mau ditemani minum kan? Gimana kalau aku yang gantikan dia? Budi Samudra, perusahaan ekspor impor di kota Satria ini, apa sekarang orang sembarangan bisa masuk seenaknya? Bocah tengi, kau pikir kau ini siapa? Kau tidak berhak bicara di sini. Kalau tahu diri, cepat enyah dari sini. Kalau tidak, aku panggil satpam buat matahin kakimu. Silakan coba saja. Kita lihat, apa ada satpam kota Satria yang berani menyentuhku malam ini? Bocah, aku tahu. Sore ini,
Andi Botak dihabisi di jalanan. Katanya sampai mengusik Jaya Tua. Tapi si tua bangka Jaya Tua itu malah bersikap sopan padamu. Kenapa? Kamu pikir berlindung pada preman lokal Gilang Permana bisa menantangku di dunia bisnis? Biar ku beritahu Jaya, tua di mata grup Wijaya, kami hanyalah seekor kutu busuk. Permainan bisnis kami melibatkan dana miliaran, serta koneksi dan latar belakang. Kamu cuma bocah miskin jalanan. Pakai apa kamu mau melawanku? Serahkan cewek di sebelahmu padaku, lalu ambil uang ini dan nyahlah. Kalau tidak, besok aku akan pakai koneksiku bukan cuma menyuruh Langit Biru Ekspor memblacklist Putri Melati sepenuhnya, tapi juga membuat kalian berdua di kota Satria bahkan tak punya tempat untuk mengemis. Arif, ayo kita pergi. Aku berhenti. Kerahkan seluruh tanah global. Dalam setengah jam, aku ingin grup Wijaya Kota Utama hancur lebur. Lucu sekali. Dengar tidak? Kalian dengar tidak? Si miskin ini bilang mau mengeluarkan perintah Raja Naga bikin grup Wijaya hancur lebur dalam setengah jam. Dia pikir dia siapa? Kebanyakan baca novel online ya. Kamu tahu Wijaya? Anak ini pasti orang gila. Katanya mau bikin grup Wijaya bangkrut dalam setengah jam. Kalau dia beneran bisa, uang di lantai ini bakal langsung gua makan. Arif, jangan ngomong lagi. Ayo kita cepat pergi. Dia beneran bisa lakuin apa aja. Masih ada 25 menit. Silahkan terus tertawa. Sok hebat. Terus saja sok-sokan. Hari ini, aku bakal temani lu main-main. 20 menit lagi, pas pengawalku datang, kita lihat apa lu masih bisa sombong. Ayah, tumben ayah telepon jam segini. Aku baru aja mau beresin perusahaan yang di kota Satria. Dasar anak sialan. Sebenarnya kamu di kota Satria menyinggung toko besar macam apa? Ayah ngomong apa sih? Aku dari tadi sibuk ngurus bisnis. Gak cari gara-gara sama siapapun. Omong kosong. Siapa lagi kalau bukan kamu? Tepat 2 menit yang lalu, raksasa bisnis terbesar negara naga, Gana Raja Naga, tiba-tiba menyerang saham kita. Grup Wijaya kita, ratusan akun di pasar saham langsung dilikuidasi paksa. Nilai pasar kita menguap 8 triliun rupiah. Grup Wijaya kita, ratusan akun di pasar saham tiba-tiba dilikuidasi secara paksa. Kehilangan nilai pasar sebesar 8 triliun rupiah. Apa? Bagaimana mungkin ini terjadi? Manajer Budi, gawat. Ada kabar dari kantor pusat Kota Utama. Semua bank mitra secara bersamaan memutus pinjaman kita. Mereka menuntut kita dalam 24 jam melunasi semua pinjaman yang sudah atau belum jatuh tempo. Rantai dana kita putus. Bocah sialan, gara-gara kamu, grup Wijaya kita, semua bisnis klub kita dihancurkan semuanya. Grup Wijaya sudah benar-benar tamat. Grup Wijaya benar-benar hancur. Kau, bagaimana mungkin ini terjadi? Perintah Raja Naga, hancur lebur dalam setengah jam. Kau adalah pemimpin Istana Raja Naga Internasional? Tuan pemimpin, saya salah. Saya tahu saya salah. Saya yang buta tidak mengenali Anda dan sudah menyinggung Anda. Tolong tarik kembali perintah Anda. Ampunilah keluarga Wijaya. Tuan pemimpin, ampuni saya. Saya yang buta sudah menyinggung Anda. Tolong ampuni nyawa saya yang hina ini. Saya benar-benar buta. Saya sudah menyinggung Anda. Tolong ampuni nyawa saya ini. Putri Melati, kita nggak usah di perusahaan busuk ini lagi. Mulai besok, semua sumber daya bisnis di kota Satria, asal kamu mau, semuanya milikmu.
Aku turuti semua kata-katamu. Aku nurut sama kamu.